Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, Kakek Nenek, Opung Bawa dan Opung Buru. Saya senang sekali bisa bergabung hari ini di ibadah Komisi Usia Lanjut. Ibadah pada hari ini bertemakan indahnya mendapat kepercayaan yang akan dibawakan oleh Bapak Faatulu Marunduri. Mari kita bersama-sama bersukaria di dalam ibadah ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan ibadah ini agar berjalan dengan lancar. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur ya Allah kepadamu, karena Engkau izinkan kami boleh bertemu, berkumpul bersama-sama dalam ibadah Komisi Usia Lanjut ini. Bersyukur ya Tuhan, meskipun usia kami yang sudah lanjut, Engkau masih tetap berikan kami sukacita bersama untuk memuji dan memuliakan Engkau pada ibadah hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh sukacita. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan menaungi kami dengan sukacita itu, hingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan kami juga boleh membawa oleh-oleh kebenaran firman-Mu. Firman yang akan diberitakan nanti oleh Bapak Faatulu Marunduri, Engkau berkati Tuhan, agar boleh disampaikan dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti, hingga kami boleh memahami kebenaran firman itu. Berkati media yang kami gunakan, media online ini, internet, agar bisa berjalan dengan lancar untuk mewartakan kebenaran nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah ini hingga akhirnya nanti. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Bapak Ibu, Opa Oma, Kakek Nenek, Opung Bawa dan Opung Buru, kita akan membacakan Mazmur Tuhan. Saya akan membacakannya buat kita semua, yang diambil dari Mazmur 62. Demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku,
dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia. Ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Shalom, selamat pagi Opa Oma yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi di dalam kebaktian walaupun masih online di Komisi Usia Lanjut, kebaktian minggu ketiga di bulan November, tepatnya 18 November 2020. Saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh pengurus kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kekal yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas pertolongan dan lindungan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami boleh bertemu walaupun secara online di dalam kebaktian Komisi Usia Lanjut GKI Jati Asih. Bapa, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, kami akan merenungkannya, dan kami akan menyampaikannya. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, urapi kami, sehingga apapun yang hamba-Mu akan sampaikan, boleh kiranya kami sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, atau Opa Oma yang saya cintai, kita akan dalam minggu ini, tepatnya kita membahas atau mendapat tema, yaitu indahnya mendapat kepercayaan, tentu kepercayaan dari Tuhan. Bacaan kita diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita baca Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Saya akan membacakan ini, dan Bapak Ibu di rumah silakan membaca bersama-sama dengan saya. Perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri,
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan telah Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak memungut. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku akan menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita sama-sama baca. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Opa Oma yang terkasih, di dalam kehidupan kita seringkali bertanya dalam diri kita, apa artinya hidup yang dipercaya? Karena tema kita hari ini adalah indahnya mendapat kepercayaan. Jadi apa artinya hidup yang dipercaya? Orang yang dipercaya adalah orang yang hidupnya dapat menjadikan orang lain percaya kepadanya karena dianggap mampu memenuhi harapan dari orang yang memberi kepercayaan. Karena itu ketika kepercayaan itu hilang, rasanya akan sulit untuk mengembalikannya. Salah satu contoh yang bisa saya sampaikan di sini yaitu seorang ekonom bernama Francis Fukuyama berpendapat bahwa modal utama kesuksesan atau dalam suatu bisnis adalah kepercayaan atau trust. Kita semua tentu mengamini tentang pendapat dari Fukuyama ini. Kepercayaan merupakan modal besar bagi pengembangan suatu usaha. Hal yang sama pernah dinyatakan oleh orang-orang bijak dari Tiongkok kuno, sehingga melahirkan suatu pepatah yang berbunyi,
Anda akan dipercaya dalam segala hal jika Anda bisa dipercaya dalam hal pengaturan keuangan. Pepatah ini menunjukkan bahwa untuk menjadi orang yang bisa dipercaya dibutuhkan suatu usaha, kerja keras yang didasari pada keluhuran budi. Bapak Ibu yang terkasih, dalam iman kepada Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya merupakan pribadi-pribadi yang mendapat kepercayaan dari Dia untuk hidup dalam karya keselamatan Allah. Sebagai orang-orang yang dipercaya Allah, apa yang sebaiknya kita lakukan? Kisah perumpamaan tentang talenta menyampaikan pesan dari Tuhan Yesus kepada kita bahwa hal kerajaan sorga diumpamakan dengan bagaimana setiap orang mempunyai kepercayaan dan menghargai kepercayaan itu yang diberikan oleh tuannya dalam hal pengelolaan talenta. Kisah ini menjadikan kita meneguhkan agar kita dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan dapat diwujudkan dengan penuh ucapan syukur. Begitu pula dengan Bapak, Ibu, Opa, Oma, Lansia, kita juga harus tetap senantiasa menyampaikan rasa syukur kita atas hidup dan kehidupan, dan kita sungguh serta bertekun menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Opa Oma yang saya cintai, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya merupakan pemberian kepercayaan dari Tuhan kepada kita. Mengapa demikian? Pada dasarnya bukanlah kita yang memilih Tuhan, namun Dialah yang memilih kita untuk menjadi pengikutnya. Dalam pemahaman ini sangatlah jelas Bapak Ibu sekalian, bahwa menjadi Kristen itu adalah suatu anugerah. Sebab mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya, itu adalah suatu anugerah yang indah buat kehidupan kita. Lalu apa respon kita atas pemberian kepercayaan ini? Apa yang akan kita lakukan untuk mensyukuri keanugerah-Nya? Tuhan Yesus menyampaikan hal kerajaan surga seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, seperti ayat yang kita baca. Dia memanggil hamba-hambanya untuk berkumpul dan mempercayakan hartanya kepada hambanya. Ada 3 hambanya yang dipilih oleh tuannya untuk diberi kepercayaan. Hamba yang sanggup mengelola 5 talenta diberi 5 talenta. Seorang lagi yang sanggup mengelola 2 talenta, maka kepadanya diberikan 2 talenta. Nah, kepada hamba yang sanggup mengelola 1 talenta diberikan 1 talenta. Tentu Injil tidak berbicara tentang uang dan pengelolaannya semata. Perumpamaan ini berbicara tentang sikap dan cara hidup orang-orang yang mendapat kepercayaan dari si pemberi kepercayaan. Dalam perspektif iman, kisah ini merupakan gambaran kasih Allah. Dalam kasih yang memberikan kepada kita semua kepercayaan. Hal yang perlu diingat terus-menerus adalah respon manusia atau respon kita. Ia mengharap kepercayaan dari Tuhan direspon dengan tanggung jawab kita. Tanggung jawab bukanlah tuntutan, namun suatu konsekuensi logis dari kepercayaan yang kita dapatkan. Bapak, Ibu, dan Opa, Oma yang saya kasihi. Dalam bacaan ini kita melihat ada 2 jenis respon yang ditunjukkan oleh hamba-hamba yang telah mendapat kepercayaan. Hamba yang mendapat 5 talenta segera menjalankan talentanya dan beroleh laba sebesar 5 talenta. Demikian juga dengan hamba yang mendapat kepercayaan mengelola 2 talenta, ia segera pergi dan mendapat laba 2 talenta. Sementara hamba yang mendapat kepercayaan 1 talenta tidak menjalankan kepercayaan yang diberikan sang tuan. Talenta dari sang tuan yang sama-sama kita baca tidak dijalankannya untuk berkembang. Hamba itu malah menyimpan talenta itu di dalam tanah. Tindakan itu merupakan cara yang dia berpikir negatif tentang tuannya. Ia tidak mau mengembangkan talenta karena merasa si tuan adalah orang yang kejam. Masa yang 1 dikasih 5, yang 1 dikasih 2, saya hanya 1. Dari sini kita menemukan mengapa hamba yang mendapat 5 dan 2 talenta bertindak dengan baik. Karena mereka berpikir positif, Bapak Oma, terhadap kepercayaan yang diberikan oleh tuannya. Sementara hamba yang mendapat 1 talenta berpikir negatif dan berburuk sangka pada Tuhan yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Sikap hamba yang diberi 1 talenta tampak jelas
seperti kekanak-kanakan. Kalau orang sekarang bilang, ya langsung ngambek, putus asa dan marah. Ketidakmampuannya dalam mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan kepadanya membuat ia mempersalahkan orang lain yang adalah tuannya sendiri. Ia berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Dari ayat ini Bapak Ibu dan Opa Oma yang terkasih, nampak jelas bahwa hamba ini hanya mau mengatakan bahwa tuannya adalah orang yang mau menang sendiri. Mau enak sendiri, kejam dan menakutkan. Kalau begitu, aku lebih baik mencari jalan aman saja. Tindakan hamba yang menerima 1 talenta itu merupakan bentuk melarikan diri dari tanggung jawab. Ia seorang pemalas seperti yang dikatakan si Tuan. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ada di ayat 26. Orang yang malas pasti menghindar dari tanggung jawab Bapak Ibu yang diberikan kepadanya. Biasanya orang malas akan mencari beribu, bahkan berjuta alasan demi mendapat dispensasi dan pemakluman atas kemalasannya. Dan dari sini, apa makna perumpamaan itu? Kita dapat belajar dari pemikiran William Barclay seperti ini. Pertama, Bapak Ibu dan Opa-Oma yang terkasih, bahwa upah untuk kepercayaan yang dilaksanakan dengan baik adalah kepercayaan yang lebih besar lagi. Orang-orang yang mendapat kepercayaan adalah orang-orang yang mendapat anugerah yang membahagiakan. Perumpamaan ini juga menunjukkan pada kita bahwa orang yang dihukum adalah orang-orang yang tidak menjalankan kepercayaan dari sang pemberi kepercayaan. Dalam perumpamaan itu, hukuman yang diterima adalah kepercayaan yang diberikan kepadanya diambil dan hidupnya dicampakkan dari kehidupan bersama. Hukuman ini merupakan hukuman yang menyakitkan sebab hidupnya sudah dianggap tidak bermakna. Yang ketiga, perumpamaan ini menunjukkan hukum itu universal, Bapak Ibu. Kepada orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, dan orang yang tidak mempunyai, kepadanya akan diambil. Kata mempunyai di sini bukan semata-mata terkait dengan materi, Bapak Ibu. Kata mempunyai adalah bentuk kesediaan diri kita untuk mengembangkan segala potensi yang ada di diri kita masing-masing. Kemampuan dan potensi diri yang ada dalam diri kita masing-masing. Itulah kepercayaan yang Tuhan berikan yang bisa kita bikin. Yang keempat, perumpamaan ini menunjukkan bahwa Allah memberi kepada manusia karunia yang berbeda-beda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 talenta. Pokok perenungannya adalah bukan seberapa besar jumlah talenta yang ada pada seseorang. Yang menjadi pokok perenungan kita adalah bagaimana seorang menggunakannya. Untuk bisa menggunakan secara baik diperlukan 1 ucapan syukur, kerja keras, dan tanggung jawab dalam hidup. Firman Tuhan hari ini menyapa kita karena kasih-Nya Allah memberikan kepercayaan kepada kita, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, gereja, dan masyarakat. Allah yang memberikan kepercayaan itu akan sangat berharap agar kita bekerja bersama dengan Dia mewujudkan hidup yang lebih baik. Perumpamaan tentang talenta tadi ini yang kita sama-sama sudah baca dan sedikit saya bahas, memberikan pesan dari Tuhan Yesus bahwa hal kerajaan sorga diumpamakan dengan bagaimana setiap orang menghargai kepercayaan yang diberikan oleh tuannya dalam hal pengelolaan talenta. Kisah ini menjadi meneguhkan lansia dan kita semua, khususnya lansia, agar kehidupan iman pada Tuhan diwujudkan dengan rasa ucapan syukur. Ucapan penuh syukur akan kehidupan yang kita alami. Hidup dengan sungguh serta tekun menjalankan yang diperintahkan Tuhan. Perikop Matius 25 ayat 14-30 ini memberi gambaran kepada kita dengan sangat jelas bahwa pandangan dan gambaran diri kita terhadap diri sendiri di dalam menjalani kehidupan. Ada pepatah yang berbunyi, orang beriman selalu melihat rahmat dan kesempatan di balik kesulitan-kesulitan.
Sementara orang yang tidak beriman akan melihat kehidupan sebagai kutuk dan kesulitan. Dengan perumpamaan seperti itu, kita diajak untuk melihat hidup. Sesungguhnya hidup adalah rahmat, anugerah, dan kesempatan dari Allah. Apa cara pandang kita, Bapak, Ibu, dan Oma, Opa sekalian? Apakah kita seperti hamba yang mendapat 5, 2 talenta yang segera mempertanggungjawabkan kepercayaan yang dengan kerja keras dan bersyukur? Atau kita seperti hamba yang mendapat 1 talenta yang memandang diri kita secara negatif sehingga memandang orang lain secara negatif? Setiap cara pandang akan mengarahkan kita pada konsekuensi masing-masing. Apa konsekuensinya, Bapak, Ibu, dan Opa-Oma sekalian? Jika kita dapat dipercaya, kepada kita akan diberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Maka daripada itu, kita harus mensyukuri indahnya hidup mendapat kepercayaan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Opa-Oma yang terkasih, mari kita berdoa syafaat kita dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kekal, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan di dalam kebaktian kami pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh belajar untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi, hingga saat ini Tuhan masih memberikan kepercayaan kami untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah lingkungan gereja kami. Mampukan kami Tuhan
untuk membuahkan hasil dari kepercayaan yang Tuhan berikan menurut talenta yang ada dalam diri kami masing-masing. Baik itu sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang pelayan, seorang ibu rumah tangga, maupun seorang pembisnis dan pengusaha yang Tuhan tempatkan kami dimanapun kami berada, sebagaimana apapun kami. Kiranya kami boleh menyaksikan kasih Tuhan, terutama bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat opa-oma lansia di dalam usia lanjut mereka. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kasih dan karunia Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan beri kesehatan kepada opa-oma sehingga mereka boleh senantiasa bersyukur di dalam segala hal saat ini dan sampai kapanpun Tuhan datang ke dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi gereja kami dalam segala keterbatasan kami saat ini akibat pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan saja yang menentukan waktu yang tepat bagi kami dan gereja kami untuk melakukan kembali kebaktian secara onsite. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat presiden kami dan wakil presiden bersama jajaran menteri dan pemerintahan sampai yang bawah. Kiranya Tuhan berkati sehingga apapun kebijakan yang mereka dapatkan dan mereka putuskan boleh buat kebahagiaan bagi kami masyarakat Indonesia khususnya. Bapa di sorga, terima kasih. Ini doa ucapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa-oma yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, mengukuhkan, menguatkan dan mengokohkan iman kita. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.